Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih bisa update video lagi ya teman-teman. Seperti biasa, video aku itu nggak luput ya pembahasannya tentang keuangan aku, tentang keuangan pribadi. Dan semoga video aku ini bisa membantu teman-teman semua juga ya dalam mengelola keuangan. Disclaimer dulu ya teman-teman, di video ini aku nggak bermaksud untuk pamer sama sekali ya, untuk pamer gaji suami atau apapun itu, dan aku bukanlah ahli keuangan juga. Di sini aku hanya sharing aja gimana keseharian aku dalam mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji suami yang mingguan. Kadang tetap, kadang tidak tetap ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini aku bakalan evaluasi dulu ya untuk budgeting di minggu kelima bulan April ya teman-teman. Itu dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 2 Mei ya teman-teman. Jadi untuk bulan Mei itu aku 2 harinya masukin ke dalam week kelima ya teman-teman. Untuk evaluasi aku itu teman-teman bisa lihat ya di tabel yang udah aku bikin itu, ada banyak kategori yang gak ada tersisa ya teman-teman, dan tapi alhamdulillahnya gak minus sama sekali. Dan untuk kategori yang tersisa itu ada di bagian makan masih ada sisanya Rp1.000. Kemudian untuk di bagian gas dan galon itu juga masih ada sisanya di 8.000 ya teman-teman. Kemudian ada groceries juga ada tersisa Rp1.000, dan yang terakhir itu ada sisa untuk jajan itu di 3.500 ya teman-teman. Di sini aku totalin ya untuk jumlah berapa uang yang sebenarnya habis ya atau aktualnya itu ada di 533.500 ya teman-teman, dan selisihnya itu udah aku totalin adalah 13.500. Jadi pas ya teman-teman hitung-hitungannya. Di sini teman-teman bisa lihat aja dari budgetnya, total budget di minggu itu kan ada di 547.000 ya. Ini tuh untuk yang pengeluaran mingguan ya, bukan termasuk di saving, itu beda lagi. Ini khusus pengeluaran yang aku bikin di tabel ini. Itu kan total budgetnya keseluruhan 547.000 dikurang dengan sebenarnya itu di 533.500. Jadi selisihnya itu ada di 13.500 ya teman-teman. Jadi balance ya selisihnya. Kemudian untuk notnya itu atau catatan seperti biasa aku bikin sisa uangnya berapa, terus sisa uang itu aku masukin kemana aja. Jadi biar ingat ya teman-teman. Nah ini aku mau keluarin uangnya dulu ya di dompet keuangan. Di sini aku tekankan lagi ya teman-teman, buat teman-teman yang memulai budgeting gak perlu harus nunggu dompet budgeting ya. Manfaatkan aja apa yang ada, kayak pakai amplop dulu nggak apa-apa, karena aku dulu awal-awal bikin budgeting itu pakai amplop ya teman-teman. Setelah itu beberapa bulan kemudian baru aku punya dompet keuangan. Jadi nggak perlu nunggu dompet keuangan dulu ya mau bikin budgeting itu. Mulai aja dari sekarang ya teman-teman. Dimulai dari berapa penghasilan teman-teman, terus catat semua pemasukannya ya, mulai dari suami atau istri, terus berapa pendapatan dari lembur, itu juga dimasukin semuanya ya di catatan pendapatan itu. Kalau di sini aku cuma satu sumber ya, itu dari suami aja. Sementara aku cuma ibu rumah tangga dan belum dikaruniai anak ya teman-teman. Di sini tuh ada 5 orang dewasa di rumah aku, dan yang bekerja hanya suami aku aja ya. Jadi untuk gajinya itu mingguan. Bukan gajinya mingguan, maksudnya ngasih ke aku itu 1 kali seminggu gitu ya teman-teman.
Nah, ini lanjut ya, untuk sisanya tadi itu kan ada beberapa uang logam juga, itu aku masukin ke dalam kotak khusus uang logam. Kemudian untuk sisanya uang uang kertasnya itu aku masukin ke saving challenge 31 amplop ya teman-teman. Ini udah yang ke 3 kalinya aku bikin saving challenge 31 amplop. Semoga aja nominalnya itu bisa banyak ya dari yang kemarin. Jadi di sini tuh aku nggak terlalu memaksakan ya buat isi saving challenge, karena aku nabungnya semampunya aja, belum bisa nabung di nominal yang banyak ya teman-teman. Oke, udah selesai kita evaluasi. Lanjut ya untuk budgeting aku di bulan Mei, minggu pertama ya, itu dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 9 ya teman-teman. Seperti biasa aku selalu bikin tabelnya ya. Untuk di pojok kanan atas itu aku bikin income. Untuk income aku di minggu ini tuh berkurang ya teman-teman. Memang sengaja aku kurangin karena menyesuaikan ada beberapa nanti kategori yang emang gak aku budgetkan gitu ya teman-teman. Untuk income aku di minggu ini tuh ada di 555.000 ya teman-teman. Untuk saving itu 40.000 ya. Untuk saving aku cuman satu, itu dana darurat ya. Rencana aku mau bikin tabungan buat dana lebaran, tapi tabelnya aku bikin edit sendiri gitu ya teman-teman di Canva, tapi belum sempat aku buat ngeprint di luar karena aku nggak punya printer di rumah ya, jadi harus pergi ke fotokopi dulu buat ngeprintnya. Kemungkinan itu minggu besok atau minggu satunya lagi ya teman-teman, aku bikin tabungan buat lebaran. Nah, kita lanjut ya di pengeluaran mingguan. Itu ada PDAM. PDAM itu aku budgetkan 20.000 ya teman-teman, karena tanggal 4 itu nanti aku mau bayar PDAM ya, atau tanggal 5 ya teman-teman. Kemudian untuk orang tua di 60.000. Terus untuk beras, nah untuk beras ini yang gak aku anggarin ya, karena beras itu ada stoknya, jadi nggak aku anggarin untuk minggu ini. Kemudian lanjut untuk makan. Untuk makan ini budgetnya aku tambah ya, yang sebelumnya itu kan 190 ya di minggu sebelumnya, sekarang aku tambah maksudnya budgetnya menjadi 200.000. Terus lanjut ya untuk groceries, ini agak besar juga ya dari minggu sebelumnya, karena ada beberapa skincare yang perlu aku beli. Itu nggak banyak juga ya teman-teman, aku cuman beli kapas yang kurang, terus beli milk cleanser juga, dan itu harganya juga nggak mahal ya teman-teman. Jadi makanya di sini tuh aku lebihin aja di 85.000, takutnya nanti ada beberapa skincare aku yang tiba-tiba habis gitu ya teman-teman. Kemudian untuk gas dan galon di 45.000, terus transport sama pulsa itu sama-sama 10.000 ya teman-teman. Kemudian jajan juga seperti biasa di 20.000, terus terakhir itu pegangan di 65.000 ya teman-teman. Jadi untuk total pengeluaran mingguan aku itu ada di 515.000, itu di luar dari saving ya teman-teman. Kalau dijumlahkan dari 515.000 ditambah 40.000 itu pas ya dengan income-nya. Oke, mungkin segini aja video aku kali ini ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah budgeting ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.